Halo semua, perkenalkan nama aku Tisa Seli Setiawati. Saya di sini sebagai host dari kelompok 44 Washington dan sektor 8 Revolution. Perkenalkan nama aku Dehanawati sebagai co-host dari kelompok 44 Washington sektor 8 Revolution. Kita berdua di sini bersama narasumber yang bernama. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Raisya Ramadhania dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau biasa teman-teman panggil PG PAUD. Dan mungkin sedikit fun fact yang tidak fun gitu teman-teman ya. Aku itu menjabat sebagai wakil ketua dewan eksekutif himpunan prodi PG PAUD. Sekian. Topik podcast hari ini, transisi kehidupan sekolah ke perkuliahan. Dari seragam abu-abu ke alma mater impian, mari kita bedah bareng-bareng. Kebanyakan dari sebagian orang merasa susah untuk melakukan transisi dari masa sekolah ke dalam dunia perkuliahan. Nah, pada podcast kali ini, kita bakal mengulik atau menggali apa penyebab serta solusi yang dialami para pelajar yang kesulitan untuk beradaptasi di dunia perkuliahan. Yang pertama nih Teh, apa perbedaan paling signifikan yang Teteh rasakan saat pertama kali masuk kuliah dari segi sistem belajar? Mungkin untuk dari sistem belajarnya itu sendiri gitu teman-teman, biasanya kalau di sekolah kan terjadwal gitu ya, misalkan hari Senin ada ini itu. Nah sedangkan kalau di perkuliahan itu yang paling perbedaan yang paling signifikan itu kita emang sudah dijadwal gitu. Mungkin teman-teman udah pada IRS kan gitu ya, IRS udah dilakukan dan sebagainya, itu kan udah terjadwal juga Senin apa aja, mata kuliahnya jam berapa aja. Nah tapi pada kenyataannya di lapangannya itu sendiri, teman-teman itu pasti akan ada pergeseran waktu, yang dimana pergeseran waktu itu diminta langsung dari dosen, dan kita sebagai mahasiswa ya udah menerima aja. Apalagi kan kita waktu awal-awal ini masih maba gitu ya kan, kita mah ya ngangguk-ngangguk aja gitu ya, ya ikutin aja gitu. Tapi itu yang pertama yang membuat perbedaan, jadi kita harus menyesuaikan dosen. Tapi mungkin ini sedikit tips juga, walaupun dosen minta jam segitu dan teman-teman ternyata kebanyakan tuh nggak bisa, teman-teman bisa komunikasikan lagi juga ke dosen. Kalau misalkan Pak atau Ibu kayaknya kita semua itu nggak bisa di jam tersebut gitu, lebih baik kita nyari solusi bareng-bareng dibanding kita harus ikut jam dosen tapi kita semua itu kayak berat hati gitu kan, itu nggak enak ya. Apalagi kan itu baru-baru, kalau misalkan teman-teman yang mungkin apa sih namanya tuh yang dari luar pulau tuh Merantau. ya merantau gitu, takutnya kan nggak betah gitu ya. Padahal itu kan first impression teman-teman kuliah tuh, jadi nggak enak gitu. Terus yang kedua, sistem belajar mungkin teman-teman akan banyak sekali yang namanya presentasi. Ya, presentasi itu nggak mau presentasi di misalkan pertemuan pertama teman-teman langsung dibagi kelompok, dibagi-bagi materinya, pertemuan kedua langsung presentasi teman-teman itu sendiri. Jadi dosen tuh terkadang teman-teman mikirnya kayak dosen tuh ngapain sih, cuman ngedengerin kita presentasi doang kah, atau kita doang yang ngajar gini mah kita simulasi jadi guru lah gitu. Tapi padahal emang kayak gitu konsepnya, tapi nggak semua dosen kayak gitu. Cuman itu yang menjadikan sebuah perbedaan yang aku rasain di perkuliahan gitu, ketika dari zaman SMA ke kuliah. Bagus banget ya pertanyaannya ya. Jawabannya ya. Nih, pertanyaan kedua ya Teh. Di sekolah tuh kita punya jadwal yang ketat. Di kuliah juga sama kan? Kita menyusun jadwal sendiri. Bagaimana cara Teteh mengelola waktu saat itu? Untuk mengelolanya, yang pertama kita biasakan di jadwal di IRS ada jadwalnya. Terus kalau misalkan nanti ada perubahan, reschedule lagi. Dan tentunya kayak misalkan jam tuh terkadang, dan misalkan dari jam 7 sampai jam 8.40 mulai lagi mata kuliah baru tuh 8.40 juga, jadi kan itu berhenti ya amat. Kalau tidak mau, kalau misalkan satu mata kuliah itu udah beres, kita langsung gas ke mata kuliah lainnya. Gimana cara ngatur waktunya sebenarnya perbedaan masing-masing tuh individu pasti ada bedanya. Cuman dari aku sendiri, aku yakinin atau aku tentuin aja kalau misalkan kalau aku nggak beres di mata kuliah ini, aku bisa izin dulu, misalkan ibu atau bapak saya atau kami semua kan biasanya karena kan di UP itu sepaket gitu ya, berkelas gitu. Kami ada kelas lainnya dan lain sebagainya. Jadi kita langsung bisa dipindahin gitu ke mata kuliah lain. Dan untuk mengatur jadwal sendiri sebenarnya aku nggak yang kayak gimana-gimana. Cuman aku ngehnya tuh kalau misalkan aku melewati atau aku telat di salah satu mata kuliah itu, berarti aku gagal. Maksudnya bukan gagal dalam artian ngedown banget, enggak ya gitu. Cuman kayak aku gagal nih, kayak enggak disiplin banget. Jadi sebenarnya yang harus kalian tekanin di dalam diri kalian tuh, kalian harus disiplin, karena disiplin itu pun menjadi sebuah nilai. Karena di pertemuan pertama biasanya itu dosen tuh
ngasih keringanan buat teman-teman kalau misalkan atau dua kali pertemuan itu kalian telat itu masih gak apa-apa gitu, kayak ditoleransi gitu. Sedangkan kalau misalkan udah 3 kali telat dan lain sebagainya itu kalian nilainya bakalan di bawah A mungkin. Itu tergantung kebijakan dosennya gitu sih paling dari aku. Berarti kita bisa izin dulu kayak gitu ya kalau misalnya mata kuliahnya tuh apa deketan gitu ya. Bisa, tapi terkadang dosennya pun mengerti gitu kalau misalkan sebelumnya itu tuh ada mata kuliah, jadi kita kasih validasi dulu gitu, Pak Bun tadi ada kelas gitu, jadi gimana lagi ya dosen yang minta gitu kan, paling kayak gitu. Teman-teman harus banyak komunikasi karena dosen pun pasti mengerti. Pertanyaan selanjutnya nih Teh. Di sekolah, guru cenderung mengajar kita. Di kampus, kita yang harus proaktif. Apa tips untuk membangun inisiatif dan kemandirian? Betul, karena teman-teman kan mungkin di mata kuliah mah dosennya tuh langsung ke kelas gitu, gurunya tuh langsung ke kelas gitu ya, tahu gitu kelasnya tuh di mana. Sedangkan kalau di kuliah itu hal yang paling harus teman-teman lakukan itu kalian nentuin dulu PJ-nya. PJ itu penanggung jawab satu mata kuliah itu ya. Kayak satu visi. Iya, apa tujuan dia itu, dia yang menghubungi dosennya, kelasnya mau di mana, jamnya beneran mau jam segitu atau kayak gimana. Karena yang aku tadi bilang itu tuh nanti setelah ada jadwal dari IRS nggak menutup kemungkinan si jadwal itu bakal berubah, bakal di switch. Misalkan dari hari Senin tiba-tiba ke Jumat karena dosennya di Senin tuh nggak bisa, itu bisa aja. Dan jadwalnya biasa kalau di Senin jam 7, tapi kalau di Jumat itu bisanya jam 2 gitu. Itu yang ngehubungin tuh pasti harus satu orang. Kenapa harus satu orang? Karena namanya birokrasi perkuliahan gitu. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan ikut himpunan atau organisasi itu bakal lebih paham lagi mendalam terkait birokrasi gitu. Dan sebenarnya itu lebih ke sopan santun aja gitu. Seperti itu. Jadi emang kita yang harus ngejar dosennya. Karena misalkan nih hari Senin tuh ada pelajaran tapi kita tuh nggak ngekontekin, ya udah kita los aja dosennya, ya udah kaliannya juga ya udah bingung, dua-duanya bingung Jadinya gitu. kayak ikut matkul ya Teh. Iya, jadinya nanti gitu. Dan malah pertemuan kedua tuh kalian akan disemprot, kenapa nggak nanya, kenapa nggak itu dan lain sebagainya. Berbeda banget ya Teh ya sama di dunia. Beda banget, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya Teh. Banyak mahasiswa baru yang takut atau bingung mau ikut organisasi. Bagaimana cara Teteh memiliki organisasi yang tepat untuk ikut? Kayak mungkin tips dari aku gitu, yang pertama kalian harus tentuin goals kalian dulu apa. Misalkan kalau aku sendiri tuh goalsnya karena aku dari SMP sampai SMA tuh pengalaman organisasi tuh minim banget gitu, ada nggak minim banget, cuman kayak aku pernah ikutan OSIS cuman di awal langsung berhenti gitu karena malas gitu. Nah, iya ya maaf ya, tapi karena itu aku kayak mikir kenapa kuliah aku nggak berubah gitu. Dan ya aku di goals itu bikin to do list gitu ya, masih zaman rajin-rajinnya gitu ya, sekarang mah nggak tahu gitu ya. Nah, masih rajin-rajin aku nulis kayak di to do list tuh tahun 2023, kan aku masuk 2023, aku ikut himpunan, aku ikut lomba dan lain sebagainya. Alhamdulillah aku capai semuanya dan sampai sekarang aku keterusan jadi wakil gitu, jadi wakil ketua gitu. Itu mah gak ngalir aja. Perindah aku kayak gitu. Terus mungkin tips ini kalau sebenarnya teman-teman emang mau ikut organisasi tapi dalam cakupannya kecil gitu ya, masih teman-teman prodi itu ikut himpunan itu boleh. Terus kalau misalkan tapi itu nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa ikut bersosialisasi dengan luar prodi, itu nggak menutup kemungkinan. Terus kalau misalkan teman-teman mau lebih explore sama teman-teman prodi lain itu bisa ikut BEM atau DPM. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau organisasi gitu ya ribet, atau aku mau lebih ngembangin minat sama bakat aku, itu bisa UKM. Itu UKM di sini banyak, mungkin teman-teman nanti di muka aku lebih banyak dijelasin lagi kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, banyak yang bilang IPK itu penting ya Teh, tapi soft skills lebih penting. Apa pendapat Teteh tentang ini dan bagaimana organisasi membantu mengasahnya? Sebenarnya penting nggak penting, dua-duanya penting. Karena IPK ekspektasi orang tua, ekspektasi diri sendiri, sama akreditas diri sendiri di sini gitu kan. Kalau misalkan kita nilainya jelek, pasti dipandangnya juga jelek kan. Kayak ada kelompok, kalau teman-teman kelompok tuh kayak gak mau sih itu mah jelek nilainya tuh, malas kayak gimana kan, itu menjadi branding diri kita sendiri. Untuk soft skill juga tentu itu penting, karena mungkin ini nggak tahu di teman-teman tuh nanti bakal ada lagi atau enggak. Itu nanti ada poin tuh yang mengharuskan teman-teman penuhi, karena poin itu menjadi salah satu syarat wajib untuk lulus, untuk syarat sidang gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak memenuhi poin itu, kurang lebih 100 atau 150 aku lupa, kalau nggak pemenuhi itu teman-teman dikip dulu sidang, jadi harus penuh gitu. Nah, Jadi nunda ya? nunda. Dan untuk
pendapatan poin itu tuh bisa dari sertifikat teman-teman meraih soft skill, misalnya tuh kepanitiaan, kejuaraan, terus lain sebagainya itu bisa. Jadi itu lebih ke soft skill aja teman-teman di poin ekor. Jadi menurut aku antara soft skill dan juga IPK itu sama-sama penting. Terus kalau misalnya tadi disangkut pautin sama organisasi, jujur iya gitu. Karena aku bisa ngomong di sekarang ini sekarang ini tuh bisa aja dari dari bantuan aku semasa 2024 mungkin ya. Aku masih jadi staff di himpunan, aku biasanya jadi MC, jadi danlab, jadi korlap dan sebagainya. Itu membantu aku untuk soft spoken. Kenapa soft spoken ya? Public speakingnya itu mungkin membantu banget gitu. Belum lagi kan di kelas, apalagi fun fact sedikit di PG PAUD harus pinter ngajar ya. Iya. Pinter ngajar, pinter ice breaking. Mungkin PGSD juga sama gitu. Harus pinter ngomong kayak gitu. Harus pandai-pandai berbicara di depan Betul. ya. Jangan gitu. jangan gitu. Masih belajar. Aku juga sama-sama belajar. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa satu nasihat yang ingin Teteh berikan kepada diri Teteh sendiri saat pertama kali masuk kuliah dan mengapa nasihat itu sangat penting? Nasihat banyakin lomba please. Ikut perlombaan. Sangat penting ya Teh? Menurut aku itu penting karena kayak pengalaman iya, kalau achievement juga iya, kalau misalnya emang menang ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya pengalaman. Dan itu sebenarnya itu bukan goals aku, tujuan aku dari awal, cuman kadang mendarat ya, namanya juga manusia ya, kadang di atas kadang di bawah gitu ya. Tapi ya paling nasihat aku yang paling penting itu mungkin untuk teman-teman juga banyakin lomba sih kata aku mah gitu. Buat nambah poin iya. Mungkin teman-teman kalau misalkan tertarik sama beasiswa, sama pekerjaan dan lain sebagainya, mungkin itu bisa jadi masukin ke CV gitu sebagai achievement kalian gitu. Kalau misalkan emang lomba itu menang dan pengalaman juga sih sebenarnya nggak masalah, bisa dimasuk. Hai. Ya. Semangat ya Teh. Iya, kalian juga semangat ya. Bukan buat aku aja ya. Iya, pasti dong, baru maba. Baik. Semangat. Semangat banget nih. Makasih ya Teh atas pertanyaan yang Teteh jawab. Pertanyaan kita sudah habis karena waktunya terbatas. Sangat terbatas sebenarnya. Kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu Peralihan dari sekolah ke dunia perkuliahan menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri, proaktif, dan pandai untuk mengatur waktu. Tidak ada lagi sistem yang serba diarahkan seperti di sekolah. Yang paling efektif serta membangun inisiatif. Organisasi kampus menjadi wadah penting untuk mengasah soft skill, memperluas jaringan, dan menghindari pola kupu-kupu. kunci keberhasilan bukan hanya pada IPK, tapi juga kemampuan sosial, kepemimpinan, dan manajemen diri. Oleh karena itu, mahasiswa baru perlu berani mencoba hal-hal yang baru, aktif bersosialisasi, dan menyeimbangkan akademik dengan kegiatan non-akademik. Satu hal terpenting adalah jangan takut salah atau bingung di awal, karena proses itulah yang akan membentuk kemandirian dan kedewasaan.